Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami channel Kandang Tunggak Semi yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Sartonorjo. Kita mau review kambing yang mau kita potong. Artinya ini mau kita kirim ke beberapa konsumen termasuk bakalan. Salah satunya ini F2 jantan. Saat ini poel sepasang. Sekitar 13 sampai 15 bulan lah, realnya seperti itu. Ini bobotan 50 kilo yang dimana kita mau kirim ke Tuban. Jadi di sana sebagai kambing potong sama beberapa lagi yang lainnya. Jadi teman-teman nanti kita mau ngasih tahu kambing potong atau kambing daging yang biasa kita katakan itu meliputi grade-nya F1 dan F2 jantan. Ini bisa kita lihat lebih dekat lagi. Ini jantan F2 yang poel satu pasang. Ini kita mau potong kirim ke Tuban sebagai kambing potong ya. Kita jual kambing seperti ini dari harga 70 sampai 75 untuk bobot minimal 50 kilo ke sana. Di luar Idul Adha. Materi-materi yang sudah kita siapkan termasuk bakalannya seperti ini. Nah, ini teman-temanku semua. Jadi ini semua kambing potong ya, kambing potong. Ini campur, ini termasuk F1, F2 jantan, bobot di antara 17-an kilo, di bawah 20 kilo ini. Termasuk yang ini yang paling besar kemarin ini bobot 33, usianya hampir 6 bulan. Kalau yang lainnya ini 3 sampai 4 bulan usianya, kalau bobotnya di antara 15 sampai di bawah 20 pokoknya. Jadi ada beberapa ekor untuk teman-teman semua mengetahui update dari kandang kami yang kita sering katakan kambing potong ialah kambing seperti ini yang di depan kami ya. Ini semua F1, F2 jantan seperti yang tadi yang dewasa itu yang kita sudah mau potong. Jadi nanti istilahnya misalkan ada teman-teman yang nanya harga kambing jantan seperti spek yang saat ini yang teman-teman semua lihat ini semua kan kambing bakalan jantan, kita jualnya 80.000. Jadi nyun sewu kita menjualnya 80.000, bobot di atas bobot rata-rata di bawah 20-25 maksimal lah. Jadi 30 ke sini kita jualnya 80.000 per kilo sebagai kambing potong. Selain genetik yang potong, jadi kita juga punya genetik yang itu agak lumayan. Jadi maju agak depan Osam. Nah, ini ada beberapa kambing F2 sama F3 dan F4. Yang saya maksud kelas breed itu ialah kambing ini. Jadi kambing kelas breednya ialah minimal di sini betina ada berapa jantan ini? Nah, ini semua. Jadi kalau kita sudah ngomong kelas breeding itu jelas berbeda lagi dengan kelas potongnya daging ya. Jadi kita punya kambing potongnya itu ialah F1 sama F2 jantan. Nah, sedangkan yang ini kita juga punya genetik di atasnya. F2, yang lainnya nih F3 sama F4. Jadi ini kapasitas breedingnya yang dimana bisa kita katakan seperti yang sering kita bahas juga mungkin di channel yang satunya yang saat ini ke Bennett. Tapi intinya kita juga punya kambing kelas breed itu meliputi betina F2. Ini campur sama jantan dan betina meliputi F2, F3 dan 4. Jadi biar teman-teman ini nggak salah tangkap ya. Jadi kita jual kambing potong itu dengan sentimbang seperti yang sebelah tadi ialah F1 sama F2 jantan kita jual bakalan itu 80.000 per kilo. Kalau yang seperti ini kita sudah tidak bisa pakai estimasi timbang ya. Jadi teman-teman nanti kalau kemarin ada yang tanya, Mas kalau F4 timbangannya berapa? Jadi di kapasitas F4 itu ialah kambing kelas breed. Jadi kalau teman-teman kita nggak bisa jawab satu persatu yang kemarin sempat DM juga, Mas F4 berapa harganya per kilo, Mas F3 harganya seperti itu. Kambing breed itu kita menyesuaikan sama fenotiparnya juga. Faktanya seperti itu. Ketika kita punya genetik yang tinggi kelas breed tapi nggak selalu kepala coklat, yang jelas itu jelas jauh lebih murah. Jadi teman-teman semua untuk tahulah dulu, nanti kita
kasih keterangan lebih lengkapnya dengan video yang lebih jelas. Nah, jadi gini kita shoot lebih jelas lagi ya. Jadi kalau kambing yang kelas breed, artinya itu menurut kami di F3 ke sana untuk kapasitas jantannya itu bukan estimasi berapa harga per kilonya. Kalau kita sering nimbang kambing dengan genetik tinggi atau kelas breed itu sebenarnya kita sedang kontrol secara pertumbuhannya seperti apa dengan usia yang sudah kita catat. Jadi kita semua kambing kita timbang, tapi tidak semua kita menjualnya dengan sistem timbang. Jadi sistem timbang itu untuk genetik tinggi, untuk kelas breednya ialah kambing betina sekalipun itu kita untuk ngecek atau ngontrol yang disebut pertambahan berat badan dan kenormalan bagaimana kita merawat, normal apa enggak, standar atau enggak, maka kita semua kita timbang untuk itu. Tapi kalau kambing potong yang biasa kita katakan itu memang benar kita jual timbang, tapi yang untuk kelas breednya tidak, kita jualnya dengan kapasitas perhitungan genetik ya, grade. Jadi F3 itu F3, F4 dan seterusnya itu harganya nggak ada patokannya. Nah, tergantung kita menyesuaikan kambing ini kondisinya seperti apa dan fenotip warnanya seperti apa. Jadi biar teman-teman nanti nggak salah tangkap, intinya seperti itu. Nah, ini kelas breednya, ini ada beberapa ekor. Ini kita mau kirim, kalau nggak salah ini ready 1 ekor F4 ya, jantan. Nah, ini kita shoot lagi lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini semua kambing potong. Ini campur F1 sama F2. Ini jantan yang dimana ini nanti masuk kepada kandang fattening, yang dimana mereka nanti ketika udah dewasa seperti yang di ujung tadi itu kita potong juga. Memang ini kambing potong, bukan kambing untuk breeding, artinya sebagai pacak. Ini semua jantan. Jadi ini kita di sini menegaskan bahwasanya nanti kalau teman-teman pengen breeding atau memproduksi kambing yang dimana pertumbuhannya akan lebih bagus, di sini tuh yang kita cari bukan, saya rasa bukan di F1 dan F2, melainkan F3 dan seterusnya. Jadi di sini kita semua timbang kambing F1 F2 sebagai kambing potong, meskipun dengan fenotip warna yang bagus. Nanti teman-teman ada beberapa contoh juga yang memang kambing kualitas potongnya dengan fenotip warna yang bagus. Jadi untuk melangkah kepada breeding kepada kambing yang dimana mempunyai pertumbuhan yang bagus, yaitu mungkin dengan cross, maka teman-teman semua harus selektif pejantan yang pantas untuk breeding atau memperbaiki kualitas keturunannya menuju kambing potong. Itu kita pakai materinya yang seperti apa. Jadi kalau saran saya, teman-teman memakai crossbur setidaknya F3 dan F4 atau seterusnya, nggak selalu pakai full blood. Jadi banyak beberapa sisi yang dimana kita bisa mengambilnya untuk menciptakan kualitas kambing potong dengan pertumbuhan yang bagus dan karkas yang lebih tinggi. Nah, dari sini kita memberi beberapa contoh, mudah-mudahan ini nanti mampu untuk teman-teman semua pahami bahwasanya kambing yang fenotip warnanya bagus, yang di kapasitas kambing potong itu bahkan banyak sekali. Jadi kita harus realistis juga, kita harus konsisten menjaga kualitas genetik. Kalau kita berharap mempunyai kualitas yang mempunyai pertumbuhan atau kualitas yang benar atau yang bagus, maka kita memilih bibitnya juga harus berbanding lurus. Jadi harus memilih bibit yang tepat. Sebetulnya ini sudah sering kami bahas, mungkin di konten kami yang di akun yang ke Bennett waktu itu. Maka saat ini kita mulai istilahnya upload kembali dengan edukasi yang kita jalankan bersama-sama di wilayah kami ya. Jadi kita juga yang namanya recording itu memang penting, jadi kita juga mencatat semuanya. Recording itu bukan tentang galur atau kualitas kitnya saja, melainkan pertumbuhan crossbur kita seperti apa. Maka kita juga harus tahu dari istilahnya, dari situ kita harus timbang pertambahan berat badan itu seperti apa dari mulai lahir. Jadi untuk tahu kualitas yang sesungguhnya, standar kambing atau cempe lepas sapi itu minimal setidak-tidaknya pertambahan berat badannya 3 kali berat lahir. Jadi kalau teman-teman istilahnya di sini masih bingung bagaimana crossbur bisa disebut normal atau sebaliknya, maka teman-teman harus menimbang berat lahirnya juga. Jadi berapa bobot lahirnya pada waktu baru keluar, dan kita timbang ulang setelah 1 bulan ke depan
bahkan sampai minimal di 3 sampai 4 bulan. Artinya di lepas apeh itu kambing kan usia 3 sampai 4 bulan. Artinya kita dari bobot awal tadi kita bisa berhitung. Kalau bobot kambing jenengan itu pertambahan berat badannya dalam 3 bulan ke depan ialah minimal 3 kali berat lahir, setidak-tidaknya itu udah bagus. Tapi kalau crossbur bahkan bisa lebih daripada itu. Tapi kalau nanti faktanya teman-teman ada crossburnya yang mempunyai pertumbuhan yang minimal cuma di pertambahan berat badannya ialah 3 kali berat lahir, maka kita bebenah, kita evaluasi pakan kita, karena crossbur ini sebetulnya mampu menghasilkan pertambahan berat badan dalam 1 bulan itu sangat luar biasa sekali, bukan cuma 3 atau 4 kilo saja. Makanya di sini kita belajar, kita mengevaluasi, teman-teman semua juga sama. Timbang kambing lahir jenengan dan kita akumulasikan, kita timbang ulang, kita recording terus sampai lepas apeh. Berapa bobot lepas apeh kambing kita semua dan kenormalnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin nggak banyak, nanti kita sambung lagi. Sekian dulu dari kami, dari kandang breeding cross di Jawa Timur, khususnya di Kediri, di Kecamatan Kras. Kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, sejahtera peternak Nusantara.